Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ade Nurita yang pada kesempatan kali ini berkenan untuk menjadi partisipan saya dalam penelitian tesis yang sedang saya lakukan, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi alternatif yang dilakukan kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, khususnya dalam kesenjangan sekolah. Hatur nuhun Ibu karena waktosna sudah meluangkan waktu. Sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Langsung saja Ibu ya ke pertanyaan. Bahwasanya memang kurikulum sekarang kita ini sudah berubah, yaitu menjadi kurikulum merdeka. Nah, yang ingin saya ketahui, poin pertama dalam wawancara ini, bagaimana pemahaman Ibu mengenai konsep kurikulum merdeka, kemudian perbedaan utama apa yang dirasakan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Terima kasih sekali atas kesempatan, Ibu diberi kesempatan untuk mungkin sharing kaitan dengan apa yang sudah saya kerjakan di sini gitu ya, di SDN 2 kaitan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah suatu strategi pembelajaran, strategi pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan, yang mana dengan kurikulum merdeka ini ada hal yang diunggulkan, terutama dalam hal mungkin lebih ke penguatan proyek dan penguatan karakter yang bisa saya tangkap dari kurikulum merdeka. Jadi memang kurikulum merdeka ini adalah suatu sistem pengembangan sistem pendidikan di satuan pendidikan yang lebih mengedepankan tentang penguatan karakter dan dengan strateginya yaitu adanya penguatan proyek. Yang terkena di kurikulum merdeka itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nah, berbedanya dengan kurikulum sebelumnya adalah kalau kurikulum merdeka itu lebih menekankan kepada sistemnya itu memfasilitasi segala bentuk potensi bakat minat studi. Jadi kalau dulu kurikulum yang dulu guru itu sebagai transformasi ilmu, sekarang guru itu lebih sebagai fasilitator bagi studi. Kemudian untuk kurikulum merdeka ini lebih ditekankan kepada pembelajaran atau kegiatan yang berpihak kepada peserta didik, disesuaikan dengan minat bakat peserta didik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya itu mungkin perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya. Kalau menurut Ibu yang kurikulum sebelumnya itu lebih identik ke apanya sih? Kalau menurut pengamatan Ibu, kurikulum sebelumnya itu lebih ke, kalau dibilang Surparipos nama kurikulum merdeka berpusat pada peserta didik. Kalau yang sebelumnya itu berpusat pada guru, jadi guru sebagai subjek pembelajaran. Kalau kurikulum merdeka justru siswa yang menjadi subjek pembelajaran. Kemudian menurut pandangan Ibu, bagaimana mengenai efektivitas daripada implementasi kurikulum merdeka? Kemudian faktor apa yang menghambatnya ataupun yang mendukungnya gitu dari keefektifan penerapannya? Menurut pengalaman dan pandangan Ibu terhadap kurikulum merdeka ini dinilai sangat efektif sekali, terutama dengan pengalaman pertama saya di sini sebagai kepala sekolah, kaitan dengan adanya dilakukannya kurikulum merdeka, kemudian basically guring dari guru penggerak, itu suatu sistem yang mungkin lebih mempermudah gitu ya saya untuk melakukan suatu perubahan atau pergerakan gitu ya. Nah,
sangat efektif sekali karena eh, sistem pendidikan di sekolah ini di awal sebelum kepemimpinan saya masih menggunakan sistem pesagi yang lama. Nah, ketika saya kenalkan, sosialisasikan tentang kurikulum merdeka bertahap ya, karena masih kelas 1, kelas 4, disosialisasikan, bukan penguatan sambil berjalan melakukan evaluasi refleksi. Ternyata sangat efektif sekali, dan walaupun banyak tantangan, tapi mereka gini lah, kalau dibilang ada orang baru dengan sistem yang baru, strateginya baru, mereka merasa ini ada hal baru gitu ta. Jadi mungkin kalau hal baru kan biasanya antusias biasanya gitu ya, dan mungkin itu dikembalikan juga bagaimana kita pendekatannya terhadap anak. Habibah yang kakak-kakaknya Pak Intan. Apun tadi di sini. Terus sarang-sarang ibu ayah di SDI ya. Dari Nabri. Ya, gimana? Gak apa-apa. Ini lah. Tapi kan itu dikejar kamu. Iya. Serius? Iya. Baik Ibu, terima kasih. Dan itu ya, keefektifannya itu ditunjang juga dengan ilmu yang diperoleh dari guru penggerak. Kemudian hambatannya dari yang semua kaku di sekolah, perlahan step by step bisa terdukung karena dengan adanya pengalaman dan kemudian Ibu, bagaimana pengalaman dan pelatihan sebagai guru penggerak itu membantu Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Alhamdulillah, dengan berbekal ilmu dari guru penggerak yang masya Allah luar biasa itu ya, sama-sama kita dari guru penggerak masya Allah luar biasa. Secara ketika Ibu masuk ke sekolah ini, betul-betul Ibu merasa punya bekal ilmu. Nah, ilmunya sudah didapat, tinggal aksinya mungkinnya gitu. Jadi sangat dirasa bermanfaat sekali ilmu yang didapatkan dari guru penggerak, terutama saya memiliki paradigma yang baru tentang perubahan dalam dunia pendidikan, dan saya pribadi harus menjadi orang yang pertama bergerak dan menggerakkan sekolah ini gitu ya, dengan berbagai konsep-konsep di guru penggerak itu. Ada budaya positif, ada bahwa karakter anak itu unik, bahwa kita itu harus menebalkan banyak makanya dari hal-hal yang positif dari guru penggerak itu menjadikan suatu fondasi atau kekuatan energi baru untuk membuat perubahan di dalam kesehatan, khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya betul. Nah itu. Kemudian Ibu, bagaimana peran Ibu sebagai kepala sekolah di sini dalam membimbing, kemudian menginspirasi para guru dan stakeholder yang lainnya, kemudian memotivasi baik siswa, kemudian guru, staf, stakeholder dan orang tua di sini untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang pertama, karena kurikulum merdeka ini adalah hal yang baru ya, buat dunia pendidikan, apalagi buat masyarakat gitu ya. Yang pertama Ibu lakukan adalah sosialisasi dulu, kemudian memberikan pemahaman tentang kurikulum merdeka itu konsepnya seperti apa gitu ya, sistemnya seperti apa, kemudian keunggulannya seperti apa gitu. Nah kemudian setelah itu kami menjalin komunikasi, kolaborasi, bagaimana kurikulum merdeka ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan sistem kurikulum merdeka tersebut. Jadi lebih ke sosialisasi dan menjalin dulu hubungan dengan para stakeholder, komunitas praktisi yang berada di SD 2 Pasawahan, dari mulai internal di sekolah, kemudian di lingkungan juga. Jadi lebih ke pendekatan dulu, pendekatan, kemudian penguatan, supaya mereka memahami apa itu kurikulum merdeka. Seperti itu. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya Bu banyak sekali tantangannya ya Bu ya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah sekiranya menurut pendapat Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka ditinjau dari keterbatasan sumber daya manusia di sekolah Ibu, kemudian
secara infrastrukturnya dan secara anggaran sekolah. Ya, ya, alhamdulillah. Setiap mau ada suatu progres pasti ada tantangan ya. Yang ibu rasakan yang pertama tantangan di internal ya, karena kesiapan SDM di sekolah ya, termasuk guru gitu ya, warga sekolah juga itu menjadi tantangan pertama karena mungkin karena ini hal baru merasa kaget, dan biasanya orang-orang tuh kalau ada hal yang baru teh kita betul apa enggak, yakin tidak yakin, kemudian mereka merasa berat dengan perubahan yang mungkin belum terbiasa melakukan suatu perubahan, jadi mereka merasa belum adanya kesiapan. Mungkin saya pribadi menganggapnya itu hal yang wajar saja karena mungkin faktor ketidaktahuan, faktor belum adanya informasi yang didapat gitu. Jadi ada semacam ketidaksiapan di SDM internalnya kayak di GTK-nya ya. Kemudian di infrastruktur atau salah ya di sekolah, karena memang sekolah kami itu ada sekolah yang sangat miniatur gitu ya, yang tentunya ini menjadi sebuah tantangan pula gitu ya, ketika kurikulum mereka yang dengan segala kesempurnaannya tiba-tiba dengan kondisi yang apa adanya seperti ini, maka otomatis ini menjadi suatu bagaimana cara menciptakan inovasi-inovasi yang kreatif gitu, supaya kurikulum mereka ini bisa dilaksanakan di kesalahan. Kalau dari segi anggaran tantangannya? Dari segi anggaran, kalau anggaran mungkin karena flat sudah dari pemerintah ya, sumbernya adalah dari dana BOS, mungkin lebih ke kita bisa memanage biaya atau sekalipun memang keterbatasan, mungkin yang sudah saya lakukan di sini adalah kolaborasi dengan pihak-pihak komunitas praktisi, diantaranya mungkin yang sebagai partner kami itu adalah komite. Komite punya pasukan paguyuban. Nah mungkin di situ strateginya yang dilakukan di sini atasi tantangan. Ya itu, untuk mencari solusi tentang tantangan itu, hambatan-hambatan itu. Maksudnya dalam anggaran ya? Iya betul. Memang sudah flat dipatok pemerintah. Nah betul begitu. Kemudian Ibu, bagaimana kondisi accessibility di sini, kemudian partisipasi dari mitra-mitra dalam mendukung penerapan kurikulum merdeka di sekolah? Alhamdulillah selama berjalan sudah masuk ke 3 tahun ini, akses penerapan kurikulum merdeka yang dilakukan ini sudah berjalan lebih baik. Karena mungkin itu biarlah dukungan support dari komunitas praktisi dan lingkungan juga yang terdekat desa gitu ya, mendukung begitu support terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka ini, karena memang mereka pun mungkin karena adanya suatu keyakinan dan terus dikasih penguatan, mereka merasa yakin bahwa ini adalah suatu perubahan pendidikan yang sangat terlihat sekali dari output siswa di sini gitu ya. Kami supaya nama hasilnya ketingali ku aranjeuna gitu ya. Makanya alhamdulillah ketika kurikulum mereka dilaksanakan berjalan ya, dibilang ini normatif saja lah. Walaupun sedikit ada tantangan, hambatan, dianggap itu sebagai sebuah energi aja buat kami gitu lah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Bu, apa kendala utama yang Ibu rasakan dan Ibu alami dalam kebijakan dan manajemen sekolah dan mempengaruhi keberhasilan kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Mungkin kendala utamanya, bukan kendala utama ketika manajemen sekolah dilaksanakan terkait dengan kurikulum merdeka. Kendalanya mungkin faktor tadi SDM belum menyeluruh di awal seperti itu. Kemudian kebijakan sekolah yang mungkin digulirkan oleh saya pribadi,
kadang berbenturan dengan faktor pendidikan masyarakat yang mungkin apa ya, bisa dibilang basic pendidikan masyarakat yang beragam, sehingga tidak semua mendukung gitu ya. Ada beberapa mungkin kelompok yang memang apa ya, belum support gitu. Tapi kami menjadikan itu sebuah energi baru, sehingga bagaimana bisa menciptakan strategi agar bisa lebih memberikan penguatan gitu, menjalin kolaborasi, komunikasi, koordinasi dengan mereka, supaya ketika ada kebijakan sekolah yang mengarah ke pelaksanaan kurikulum merdeka, minimal mereka memberikan support gitu lah, doa minimal gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi lebih ke pendekatan komunikasi, kolaborasi. Kemudian Bu, bagaimana mengatasi kendala biasanya, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Bu? Akibat dari keterbatasan yang ada. Kaitan dengan apa namanya, cara menanggulangi ya, mencari solusi bagaimana kurikulum mereka ini bisa berjalan dengan sesuai harapan gitu ya. Jadi yang pertama saya lakukan selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan mungkin internal sekolah, kemudian jauhnya ke sana ke bapak komite, pengurus paguyuban, dengan orang tua. Soalnya sekolah ini bisa maju berkualitas gitu ya, unggul. Menurut saya adalah sebuah keberhasilan kolaborasi, bukan dari manajerial kepala sekolah atau SDM guru-gurunya di situ, tapi ini bentuk suatu kolaborasi yang sangat sinergis gitu, yang sangat harmonis, sehingga segala bentuk rencana apapun kurikulumnya, kalau tidak ada kolaborasi dan dijalin komunikasi dengan stakeholder atau praktisi, akan berjalan. Jadi lebih ke itu, saya mah lebih ke komunikasi, banyak ngobrol, banyak curhat gitu kan. Bagaimana ini sekolah mau bisa maju kalau tidak ada support dari semua. Selain support, kemudian komunikasi, sekiranya kendala tersebut bisa Ibu atasi khususnya dari segi guru gitu Bu, dari segi kualitas guru atau karena tingkat agar mereka siap menerima kurikulum merdeka itu apa Bu? Saya anjurkan dengan, kebetulan kemarin kan ada platform Merdeka Belajarnya, ada PMM, ada proses diklat dari PMM. Nah, alhamdulillah itu sudah dijalankan, jadi mereka diarahkan gitu, memberikan penguatan diklat seperti itu, yang sifatnya online. Kemudian ada juga lebih ke komunitas atau kombel ya, untuk belajar. Di sini ada, di sekolah pun ada, setiap seminggu sekali ada kegiatan refleksi lah sekalian untuk apa namanya, sharing ilmu. Kemudian di lingkungan KKG juga ada banyak hal yang jadi mereka difasilitasi, baik secara mungkin pelatihan ataupun yang ada kayak penyediaan fasilitas Chromebook, mereka yang masih gaptek difasilitasi lah gitu, dengan cara sharing ilmu, berbagi praktik lah dengan mereka sejawat, untuk meningkatkan SDM-nya seperti itu yang dirasakan di sini. Kemudian Bu, dari segi infrastruktur, sarana prasarana, kan tadi Ibu menyatakan sekolah ini minimal gitu ya. Nah, mengatasinya kendalanya apa Bu? Tipsnya gitu. Iya, berawal dari bagaimana saya bisa supaya nama membuat aset, walaupun aset ini yang memanfaatkan aset yang seadanya ini, tapi kami berharapkan aset yang sedikit ini bisa efektif dan
apa ya, efektif, efisien dan bermakna gitu ya. Nah, dalam proses pendidikan terutama pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi saya lebih ke bagaimana menciptakan atau memanfaatkan aset yang ada, ya, baik SDM-nya ataupun sarprasnya ataupun dalam hal pembiayaannya gitu ya. Jadi bagaimana mencari strategi supaya pembelajaran kurikulum atau berjalan dengan kalau sempurna tidak, tapi minimal berusaha untuk optimal lah pelaksanaan kurikulum. Jadi lebih ke ya memanfaatkan aset yang Lebih ada. anggaran ya Bu, anggaran kan udah dari flat Ya. dari pusatnya gitu. Ya. Terus untuk sedangkan dari segi bukan tuntutan ya Bu, di dalam kurikulum merdeka kan ada project, ada itu, ada Ya. ini gitu kan. Sedangkan kalau anggaran sudah di flat dari Ya, pusat ya, itu. ya. Bagaimana Ibu mengatasi Anggaran. itu? Ya. Alhamdulillah di sini banyak program-program positif ya. Salah satunya ada santunan anak yatim, sosial lah. Kami mengadakan program infak Jumat. Kemudian ada juga koritus sodako sehari minimal 100. Nah itu peruntukannya untuk apa ya? Untuk menambah atau menambah sarana prasarana baik hal yang kecil ataupun sekarang sedang lagi punya progres mau bikin gapura sekolah. Nah, jadi disampaikan disosialisasinya bahwa sekolah untuk hari ini, untuk kesempatan ini mau ada progres pembuatan gapura sekolah. Bagaimana orang tua biasa sosialisasi, kemudian ada semacam musyawarah diskusi dengan mereka. Dan alhamdulillah selama ini berjalan Antusias yang mendukung. Yang penting mungkin lebih ke kitanya kooperatif, komunikasi jalin dengan bagus, dengan sinergi gitu ya, dengan penuh kekeluargaan, dan mereka alhamdulillah. Untuk hal-hal yang kecil itu mungkin bisa kami lakukan dengan mereka. Jadi solusi ya. Nah, solusi betul dah. Bos makan tos tunggu ya. Ya baik Ibu. Ya. Kemudian Bu, bagaimana Ibu mengoptimalkan keterbatasan, kan tadi banyak ada yang terbatasnya beberapa, untuk mengoptimalkan yang tersedia di sekolah gitu, untuk memastikan agar kurikulum mereka tetap berjalan. Sebetulnya keterbatasan kami banyak, cuman bagaimana cari solusinya, salah satunya adalah kami menjalin kerjasama dengan instansi lain gitu ya. Contoh kayak terbatas dalam literasi. Kami menjalin kerjasama dengan perpustakaan Garut untuk ada kerjasama minjam buku. Jadi karena terbatas gitu ya fasilitas bukunya, anak-anak sudah kadang lihat bosan. Akhirnya kami menjalin kerjasama dengan perpustakaan ya, bahwa kami bisa meminjam buku perpustakaan di sana di atas perjanjian gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian lebih ke mungkin anak-anak dibawa ke suasana belajar yang tidak terfokus pada sumber, lebih dibawa ke luar kelas, kemudian lebih ke pembelajaran yang alami lah, apalagi dengan kontekstual ya, yang kaitan dengan pembelajaran kontekstual. Jadi akhirnya lebih dikenalkan tentang dunia orang tuanya, dunia sekitarnya di sini gitu. Jadi tidak terfokus harus yang teknologinya, anak-anak harus dibawa ke lab gitu belajarnya, tidak, ke hal-hal yang sederhana. Lagi kemanfaatan. Nah itu yang sangat. Jadi yang dibikin sederhana aja tapi mudah-mudahan bermakna. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu terapkan untuk memastikan bahwa seluruh guru, siswa, orang tua dan komunitas ini dapat berpartisipasi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Strateginya Ibu seperti apa? Kalau saya pribadi adalah komunikasi. Komunikasi dengan mereka tetap nomor satu tuh komunikasi. Saya nggak bisa yang pimpinan yang otoriter atau
realita atau enggak, tapi saya selalu segala sesuatu itu dijalin dengan komunikasi, diskusi, musyawarah, bagaimana mencari solusi suatu permasalahan yang dihadapi di sekolah. Kemudian lebih ke pendekatan secara personal juga gitu ya, secara personal, supaya lebih terjalin kekeluargaannya gitu. Mungkin kalau garis besarnya saya lebih ke komunikasi, kolaborasi berbagai pihak gitu ya. Soalnya dirasak kebermanfaatnya luar biasa dari situ. SD Pasawahan bisa seperti ini menurut saya kalau di garis bawah merahnya karena komunikasi dan kolaborasi. Bukan karena kehebatan leadernya, tapi karena kehebatan di belakangnya itu gitu ya, para stakeholder, para kompetisi. Kalau ada pun prestasi apa di sekolah, kami selalu membanggakan SDM di sini. Insya Allah luar biasa. Bukan saya juga, tapi kalian yang hebat, kalian yang luar biasa. Nah itu karena seperti itulah yang dijalinnya gitu. Tetap kunci utama Ibu Itu, ya. betul. Kemudian Bu, apa dampak terbesar yang Ibu rasakan dengan menerapkan kurikulum merdeka baik bagi siswa, guru, dan lingkungan sekolah? Yang pertama dari siswa merasa terfasilitasi, terlayani. Mereka merasa bahwa betul-betul sekolah ini adalah sebuah suatu arena pendidikan yang menyenangkan buat mereka. Jadi terlihat dari bagaimana karakter atau bisa dibilang pribadi siswanya itu, mereka adalah karakter atau pribadi-pribadi yang menyenangkan, merasa bahagia ya sekolah di sini dengan kurikulum merdeka, karena mereka tidak didiskriminasikan. Nah, jadi kami layani sesuai dengan potensinya masing-masing, tidak memaksakan anak harus bisa ini bisa itu, tapi betul-betul difasilitasi. Itu dari siswanya. Dari guru-gurunya mungkin lebih terjalin keterbukaan, transparansi, jalinan komunikasi yang tadinya mungkin mereka ragu mau bicara ke pimpinan gitu, ada semacam jarak. Dan setelah kurikulum merdeka yang saya rasakan di sini, mereka lebih terbuka, lebih transparan, lebih leluasa berinteraksi dengan seluruh unsur di sini di sekolah gitu ya. Nah itu jadi terasa ini suatu keluarga kedua lah dari mereka gitu, dari mereka di rumahnya masing-masing. Jadi terjalin sekali keluarga kebersamaan yang sinergis, yang harmonis dari guru merdeka tuh yang saya jalankan. Kemudian untuk lingkungan, masya Allah luar biasa. Mereka antusias dan mereka sendiri yang memberikan apresiasi bahwa SD 2 Pasawahan ini setelah dilaksanakan kurikulum merdeka banyak sekali perubahan. Bahkan setelah mau ke 3 tahun ini antusias pendaftar ke sini tuh karena mereka mungkin bisa membandingkan dengan sekolah yang sebelah. Mereka lebih mempercayai anak-anaknya disekolahkan di sini dengan kurikulum merekanya itu. Jadi yang memberikan keluasaan Pembelajaran di kelas. Nah itu ya, jadi harus disetting, memang harus disetting. Dan itu suatu hal yang keseluruhan, tidak bisa muridnya gini, gurunya gini, masing-masing, tapi harus betul-betul suatu integritas yang yang bulat gitulah, bahwa kita tuh sepakat yang utuh bahwa kita nih akan melaksanakan kurikulum merdeka itu seperti ini konsepnya. Untuk pembelajaran Bu, bagaimana dari kurikulum merdeka itu sendiri gitu kan, Ya. tadi banyak peminat, banyak yang daftar. Ya. Itu mereka tertarik juga dengan menerapkan pembelajaran di kelasnya gitu Bu. Ya. Mungkin di SD 2 Pasawahan ini bagian dari sekolah negeri di sekitar ini yang menerapkan
program kegiatan berbasis SDIT. SDIT. Jadi konsep-konsep atau program-program pembelajaran di SDIT kami adopsi di sini. Kami adopsi di sini sehingga ada nilai plus. Jadi kayak eskul tahfidz, eskul karate, futsal, itu yang eskulnya. Kemudian di kurikulernya ya, kurikulernya kami lebih ke teknik strategi belajarnya, jangan yang ortodok gitu, tapi lebih ke memfasilitasi, mengeksplor bagaimana ibu bapak bisa mengeksplor potensi bakat minat anak sehingga anak merasa terfasilitasi dengan pembelajaran yang berkesalahan. Dan itu kami rasakan berdasarkan hasil survei apresiasi mereka. Jadi mereka sendiri berikan apresiasi ke kami sehingga kami pun lebih semangat untuk lebih bagaimana meningkatkan nih. Apalagi nih jadi selalu yang dipikirkan itu ide apalagi, program apalagi di kedepannya supaya anak-anak ini luar biasa merasakan pembelajaran yang menyenangkan ya, di SD 2 Pesawahan ini. Jadi lebih ke ide-ide kreatif apa gitu, program-program apa yang bikin bermakna buat mereka. Sangat bagus ya Bu ya. Nah, dari berbagai macam hal yang Ibu sampaikan, tentunya dari segi pelaksanaan tentulah di akhir ada sebuah evaluasi ya Bu. Nah, bagaimana Ibu nih mengevaluasi keberhasilan kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah ini? Apakah ada indikator atau metode tertentu yang Ibu gunakan gitu? Evaluasi, refleksi itu bagian dari yang harus selalu kita laksanakan ya. Terkait dengan proses pelaksanaan kurikulum Merdeka menjelang 3 tahun ini di Pesawahan. Yang pertama mungkin yang harus dievaluasi adalah walaupun kami sudah berusaha menjalin komunikasi, kolaborasi dengan para stakeholder dan stakeholder kedinasan, stakeholder pemerintahan juga gitu. Tapi ini adalah hal yang harus terus dievaluasi dan ditingkatkan karena banyak hal yang mungkin kita tuh belum sejalan. Kadang sekolah maunya seperti ini, tapi ada pihak-pihak yang memang belum bersinergi gitu ya, belum mendukung, support kepada kita, sehingga bagi kami adalah yang pertama harus meningkatkan bagaimana strategi komunikasi supaya kurikulum Merdeka ini bisa dilaksanakan secara sempurna, tidaklah cuman mungkin lebih optimal dan lebih maksimal gitulah ya, mungkin ada kemajuan ya gitulah. Jadi kami mungkin lebih ke refleksinya bagaimana kami bisa berkolaborasi, menjalin komunikasi yang lebih baik dengan mereka gitu ya. Kemudian dalam program kegiatan juga mungkin belum seperti yang di struktur kurikulum Merdekanya gitu ya, tapi minimal lah ada yang sudah bisa saya jalankan, dan itu yang lebih berat itu adalah mempertahankan, melestarikan. Seperti kami di sini ada program Green School ya, nah itulah mempertahankan, melestarikannya itu yang harus betul-betul dipupuknya, karena kan kadang di sekolah tuh ketika ada kegiatan apa gebrakan saja, boomingnya saat itu saja, tidak berkelanjutan. Akhirnya sudah selesai ini. Dan yang terutama mungkin yang jadi visi kami di SD 2 Pesawahan itu adalah tentang pembentukan karakternya itu, tentang budaya positif, tentang penerapan pengamalan ajaran agama Islamnya di sini selalu kami perhatikan. Berarti evaluasi yang Ibu lakukan itu refleksi dari berbagai sudut pandang ya Bu ya, sehingga terlaksana dengan baik. Termasuk mungkin refleksinya ke SDM juga ya, tadi kan study diknas kan SDM-nya
mungkin dimotivasi lah guru-guru untuk kayak ibu melanjutkan pendidikannya lagi ke S2 gitu kan, untuk meningkatkan kompetensi, kemudian Lebih menunjang kualitas lagi. ya, kualitas pribadinya. Kemudian ada yang guru-guru memang honor baru honor diarahkan untuk ikut PPG Praja gitulah, untuk diarahkan lebih ke kualitas intelektual. Kemudian Bu, menurut Ibu dukungan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu agar kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan efektif, khususnya bagi di sekolah yang memiliki keterbatasan gitu Bu? Ya, seperti sekolah kami ini yang terbatas, kami yang pertama adalah dukungan pertama adalah segi finansial pastinya. Ya, finansial kalau bisa ya dinaikkan lah gitu ya, anggarannya gitu, atau misalkan kuantitasnya bukan ditaikkan lah, sekarang mah naik gitu persiswanya gitu ya. Atau misalkan ada sumber-sumber dana lagi dari pemerintah yang kayak Boskin gitu ya. Iya. Nah, kalau bisa lah Boskin teh seluruh sekolah gitu ya, jangan dilihat dari unsur ini unsur itu, tapi seluruh sekolah untuk memotivasi supaya kinerja di sekolahnya tuh meningkat gitu. Maka harus ada stimulus gitu ya. Nah, itu bagian kecilnya adalah tentang finansialnya itu dari budgetnya gitu ya. Yang kedua adalah ya diharapkan pemerintah tuh jangan mempersulit ketika ada pengajuan satpras gitu ya. Kayak kami di sini murid banyak, tapi kelas terbatas hanya 6 kelas. Di sini ada 9 rombel, tapi kelas ada 6. Otomatis kan harus sarprasnya itu untuk suatu kualitas yang pembelajaran atau pendidikan yang unggul itu memang harus ditunjang oleh sarpras. Iya. Tapi qadarullah ya, ketika kami mengajukan minta misalkan ada betonisasi lantai 2 tuh, susahnya luar biasa, prosedurnya luar biasa sulit, dan memang ditinjau dari atau lebih ke kedekatan. Nah, kedekatan dengan orang-orang yang di dinas maka lebih mudah. Kalau yang jauh-jauh ya seperti inilah gitu. Jadi akhirnya harus berusaha sendiri dengan memaksimalkan aset yang ada aja. Nah, itu mungkin finansial, kemudian sarprasnya, dan yang terutama adalah mungkin minta lebih dukungan dari lingkungan sekitar, karena kami maju seperti ini pun kalau tidak didukung sama mereka tidak ada apa-apanya, tidak bisa berdiri sendiri. Kami itu sebetulnya satu tim komunitas praktisi pendidikan SD 2 Pesawahan. Itu yang menjadi harapannya. Harapan ke depan ya Bu, mudah-mudahan Iya, terrealisasi. amin, amin, amin. Kemudian Bu, apakah ada kompetensi yang diperlukan selain kompetensi manajemen kurikulum yang mendukung keberhasilan kurikulum Merdeka? Yang pertama adalah kompetensi lebih ke komunikasi ya, lebih ke komunikasi. Kompetensi selain manajerial dan manajerial bagus juga, kalau tidak ada komunikasi dan kolaborasi itu. Jadi kompetensi bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan para komunitas praktisi yang bisa memajukan edukasi masalah ini. Yang kedua itu kompetensi tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM, karena zaman sekarang tuh kan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Zaman sekarang sudah majunya luar biasa tentang teknologi ya. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya, terutama pengen simkurik diri saya pribadi, bagaimana meningkatkan kompetensi SDM-nya sehingga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan sepanjang hayat terus belajar, jangan puas dengan apa yang didapatkan hari ini, tapi intinya semangat belajarnya terus menerus sepanjang hayat. Ada kesempatan, ada waktu, ada tenaga. Jadi lebih ke SDM, karena kalau sarpras tuh untuk sarpras kecil kemungkinan, tapi ya udahlah apa yang bisa kami lakukan.
salah satunya adalah banyak berbagi praktik, belajar dari di pembel gitu kan. Mungkin itu yang 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 menjadi menjadi kompetensi potensi yang Ibu lakukan di sini gitu ya. di sini ya. Baik Ibu, dari sekian banyak pertanyaan, tentunya sangat bermakna sekali bagi saya, Iya. menjadi sebuah inspirasi baru. Sangat tertarik juga dengan program-program yang ada di sekolah sini, khususnya dalam menunjang penerapan kurikulum merdeka itu sendiri. Semoga apa yang Ibu sampaikan berkah untuk saya pribadi, kemudian kegiatan sekolah ataupun program-program yang terlaksana bisa lebih meningkat lagi. Kemudian harapan-harapan yang diinginkan mudah-mudahan bisa lebih terlaksana. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekian, Ibu sehat. Amin, amin, Assalamualaikum amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.